Pak Ustadz, bagaimana caranya menghadapi ketika orang masih ada tapi anak pertama tidak pernah mau ke rumah, tapi setelah ortunya kita udah wafat, anak pertama baru datang ke rumah sama istrinya, ini nanya apa curhat? Untuk selalu mengeluh permasalahan belum bayar kontrakan. Setelah ortu kita nggak ada, udah wafat, anak pertama baru datang ke rumah untuk selalu mengeluh permasalahan. Nasi sudah jadi, udah tai ayam. Orang tua sudah nggak ada, makanya bahagiakan dia ketika dia ada. Saya ketika almarhumah mak saya masih ada, saya berusaha semampu saya. Setelah dia tidak ada pun saya masih menyesal. Untuk menghilangkan penyesalan saya bangun masjid atas nama dia. Masjid, dapat saya jatah harta warisan emas segala macam. Setelah dibagi dengan adik saya, yang jatah saya bilang, aku ingin menghilangkan rasa kesal, belikan ajalah ini untuk semen, batu bata segala macam, supaya menghilangkan. Setelah dia tidak ada kehilangan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Yang bisa merasakan itu, yang bisa saya rasakan ini hanya orang-orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang orang tuanya masih hidup, jadi nanti setelah orang tuanya meninggal baru udah dia ngomong, betul kata Ustaz Samad. Dulu waktu kau kasih tahu kau tak percaya. Kalau orang tuamu masih ada, pulang dari sini langsung diamalkan. Ingat, makanan kesukaannya paling dia suka apa? Bubur ayam. Kasih bubur ayam. Jangan permasalahkan diaduk atau tidak diaduk. Orang tuamu paling suka apa? Lontong sayur, lontong pecal. Belikan makanan kesukaannya. Pakaiannya, saya dulu cari tahu jilbab yang paling dia suka apa. Oh, dia tidak mau jilbab yang ribut pakai kancing-kancing. Dia mau sekali pasang. Pas pergi umroh, saya belikan. Ini satu lusin, warnanya macam-macam, ganti-ganti, supaya jangan sampai tetangga resek dia. Kenapa jilbabnya nggak ganti-ganti? Oh, dia suka pakai baju panjang, belikan baju panjang. Senangkan hati orang tuamu, buat dia seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di postingan Instagram. Nah, kalau dia sudah tidak ada, maka jangan lagi diungkit-ungkit. Mungkin saudara kita ini silap di masa lalu, kita maafkan dia, kita doakan supaya dia punya anak, anaknya berbakti kepada dia, dan dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercatat sebagai orang yang durhaka. Jangan mentang-mentang dia dulu salah lalu sekarang datang. Kamu dulu orang tua ada nggak datang, sekarang sudah orang tua nggak ada baru datang, itu pun ngelapor kontrakan. Emang masalah jadi selesai? Kan hanya memperkeruh masalah saja. Dia datang silakan. Kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin. Tapi pertanyaan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau mau sayang sama orang tua, sayangilah ketika dia masih hidup. Bagi yang sudah meninggal dunia, masih bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf, sedekah. Ini 25.000 ke pasukan amal soleh untuk beli beras anak tahfiz Quran. Dibelikan ke beras, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Pahalanya sampai apa nggak sampai? Emang pernah ke sana? Nabi yang ngomong, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi beras 25.000 satu bulan. Mudah-mudahan kita menjadi penyantun santri, yatim, fakir, miskin, du'afa. Amin. Setan yang kita hadapi apakah selalu seusia dengan kita? Atau setan yang ada sejak Nabi Adam, sudah pengalaman ribuan tahun? Yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang nggak mati-mati itu namanya
Iblis. Tapi iblis itu bukan nama aslinya, namanya Azazil. Karena prestasinya 1000 tahun beramal naik langit 1, 1000 tahun naik langit 2, 1000 tahun naik sampai 7000 tahun, akhirnya dia selevel dengan malaikat-malaikat. Jadi Azazil ini ibarat masuk CPNS dari golongan 2B. Karir, meniti karir sampai ke atas. Pas sampai selevel dengan para malaikat, lalu kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa kecuali iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu yang dari dulu nggak mati-mati. Adapun yang pengikut-pengikutnya, yang bawah-bawah, yang pion-pionnya itu bisa mati. Itu namanya komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat namanya setan, yang baik-baik namanya jin Islam, induknya, general manajernya, GM-nya iblis. Nah, jadi begitu lebih kurang susunan hierarkinya. Nah, di antara setan-setan ini juga ada setan yang kelas tinggi, ada yang kelas bulu, ada yang kelas bantam junior, ada yang baru masuk, ada yang amatiran, ada yang baru manusia setengah setan. Nah, gitu. Yang ini bisa mati. Nah, yang ini pertanyaan seumur-umur saya tausiah, ini pertanyaan yang agak sulit. Kira-kira yang setan dengan kita itu, Pak Ustadz, kata dia, apakah yang tua atau yang sebaya dengan kita? Sampai sekarang kita belum dapat kurikulum vitae-nya. Apakah dia ini? Tapi yang jelas bahwa ketika kita lahir, setiap manusia yang lahir itu nangis. Ternyata ada satu setan yang menusuk pusarnya, maka anak itu nangis. Maka Sayyidina Hasan dan Husain dibacakan Nabi doa, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Yang hafal bacakan itu, u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Karena dia terus menyertai anak itu sampai remaja, sampai dewasa. Orang yang selalu bersama disebut dengan qarin. Maka setan yang selalu bersama dia itu disebut dengan jin qarin. Mana tahu nanti Ustaz Abdul Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Taman Yasmin yang kerasukan, pas dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba dia muncul, Assalamualaikum. Ada mananya lu? Ini siapa? Saya Ustadz Somad. Itu bukan Ustadz Somad, karena Ustadz Somad sudah meninggal, ruhnya sudah berpindah ke alam barzah. Lalu yang itu adalah jin qarin. Ustadz Somadnya meninggal, jinnya belum meninggal. Tapi apakah jin akan mati? Jawabannya kullu nafsin dha'iqatul. Jadi cerita perjawabannya adalah bahwa kita tidak tahu apakah jin kita itu lebih tua atau lebih muda, karena setan itu banyak sekali, ada yang menyertai kita, itu yang terus pergi bersama kita. Mau ikut dia ke WC nggak jadi, karena kita sudah baca tangkalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi orang yang nggak baca doa itu, setannya ikut masuk ke dalam dan streaming. Pas kita mau makan, setannya mau ikut, nggak jadi. Kenapa? Karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya dhaif, hadis sahih bismillah. Dhaif boleh dipakai untuk fadail amal, nggak masalah. Lalu kemudian maaf ketika akan berhubungan dengan istri, maka dia menjauh. Ketika orang baca Allahumma, lupa pula bacanya. Nah, artinya apa? Supaya kita diselamatkan. Artinya kita hanya disuruh berdoa minta perlindungan, tidak disuruh mencari tahu kira-kira setannya jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, apa LGBT, apa dia asli atau impor. Nah, itu tidak. Nah, jadi tapi pertanyaan ini berkualitas. Dari Surabaya, ini jamaah yang paling jauh. Pak Ustadz semoga sehat, amin. Selalu
mohon doa dari Pak Ustadz supaya ibu saya tercinta atas nama Ibu Sunarti sehat dari penyakit katarak. Soalnya beliau tidak bisa melihat. Almarhumah emak saya kena penyakit katarak. Saya bawa ke rumah sakit Ibnu Sina, dikupas. Ada seperti lendir, ditutup beberapa hari, habis itu sehat kembali. Ada beberapa makanan yang perlu dihindari, saya tak ingat, coba tanya dokter. Lalu kemudian kita jaga kita. Nah, jadi tentang masalah membawa ke rumah sakit, bawa. Saya sendiri dulu membawa ke rumah sakit, periksa sakit tulang belakang, periksa mata, supaya kita tidak menyesal. Jangan sampai setelah meninggal kita ke rumah sakit baru, oh andai dulu ke bawah. Tak ada gunanya lagi. Kertas terakhir. Apakah sama ain dengan hasad? Jika berbeda, bisakah dijelaskan secara singkat bahaya ain? Ain artinya mata. Kenapa disebut mata? Karena penyakit itu berawal datangnya dari mata. Tapi bukan yang dari mata turun ke hati, bukan. Ini yang dari mata jadi penyakit. Karena mata melihat, muncul hasad, lalu datang hasud, datang setan mendampingi, kurang berlindung kepada Allah, datang penyakit ain. Makanya doanya, u'izuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Dari penyakit ain. Itu makanya kalau anak kita dipuji, segera ke Allah supaya setannya lari. Oh, anaknya cantik ya, alhamdulillah. Anaknya hafal Qur'annya, masya Allah. Supaya setan kabur. Karena kalau disebut nama Allah dengan tulus ikhlas, maka ain tidak terwujud. Jangan, anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Anaknya hafal Qur'annya, bapaknya. Lupa kepada Allah. Nah, itulah maka kita selalu diingatkan supaya jangan putus Allah, Allah, Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau hasad itu adalah sifatnya. Kalau ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari hasad itu. Adapun penggunaan kata mata karena dia berawal dari pandangan. Maka kata Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu melihat orang yang kami beri nikmat. Ada orang kalau melihat itu kan cuma sekali. Ini dia ulurkan sampai menjulur biji matanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit hasad. Bagaimana membagikan daging kurban menurut ajaran Islam, Ustadz? Banyak sebagian orang panitia membagikan kulit dan tunjangnya. Daging kurban iko dibagi 3. Sepertiga untuk kerabat di rumah, anak bini. Sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi aslinya dulu tidak ada panitia kurban. Potong kambing, ambil sepertiga untuk awak di rumah, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Dulu begitu. Kini awak tidak sanggup mengojokannya, maka awak serahkan ke masjid. Uang masjid memberi awak satu kartu. Kartu bapak 2 ya. 1 kartu sebagai peserta kurban, 1 kartu sebagai pekurban. Maka 1 kartu itu belum mencapai sepertiga, hukumnya mubah, boleh diambil. Tapi kalau tidak mau mengambil, tidak apa-apa. Banyak juga gini, waktu dikasih kartu, jangan kasih kartu, saya tidak perlu, dagingnya jantar ke rumah. Sama aja. Nah, jadi aslinya jatah awak di situ ada sepertiga. Jadi kalau ambo diberi uang, iko buya untuk buya 2 kartu. Pertama kartu sebagai pekurban, isinya 2 kilo. Dan kedua sebagai peserta kurban, sah ambo makan. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang membagi-bagikan kulit? Kulit kok kalau dipotong ketek-ketek, dimasukkan ke plastik, dibagi, insya Allah 2 hari sesudah itu kampung awak bau bangkai. Tidak ada orang yang pandai mengolahnya. Maka kulit iko
dipanggillah orang nan pandai mengelola kulit. Jerak serahkan ke jange.com. Assalamualaikum Jange. Ya. Bisa dikelola kulit kami kau ada 50 lembar, 10 lembar. Bisa Pak. Selembarnya berapa? 1 juta. Selembarnya berapa? 1.000. 10 lembar 1 juta. Jual. Nan 1 juta kok dibagikan ke fakir miskin. Itu lebih elok. Kenapa? Karena di dalam kurban itu ada 3 jatah. Jatah awak, jatah tetangga, jatah fakir miskin. Untuk ikut elok awak, untuk bersih supaya awak tidak terkonai syubhat dan lain-lain. Ndak habis-habis kote kok. Orang gila apakah masuk surga? Yo. Orang gila masuk surga. Di apa orang gila kau masuk surga? Rufi'al qalam an salasatin. Ada 3 orang yang dosanya indak dicatat di malaikat. Yang pertama anin naim hatta yastaiqiz, orang lolok sampainya terjaga. Yang kedua anis sabi hatta yahtalim, anak ketek sampai akil balik. Yang ketiga orang gila. Jadi kalau ada nampak awak orang buat maksiat, buat dosa, berarti 3 kemungkinan. Pertamanya ulun jago lolo, nang kedua masih ketek, nang ketiga orang gila. Jadi orang gila itu nanti catatannya bersih di akhirat, langsungnya masuk ke surga, sebab tidak ada dosanya sama sekali. Nak mampirnya ke neraka jahanam. Awak kalau gitu ambo gila aja tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pura-pura gila. Karena gila kok tidak bisa dibuat-buat. Inyo gila kok dicabut Allah akalnya. Ada orang yang dicabut kok duitnya, ada yang dicabut kok hatinya. Nah orang gila kok akalnya dicabut Allah SWT. Kurang akal. Nah, kurang akal minum ayaka. Yayasan Tabung Wakaf Umat ada program menghafal Quran. Itu untuk orang tertentu saja Pak Ustadz. Yo, setahun di Timur 25 orang. Kinilah tahun kedua. Syaratnya apa? Ada fit and proper testnya. Datangi Ustadz Alnom. Kami ingin menengok jumpa dengan anak-anak tu. Datang ke Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Covid, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, sebelah kanan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cita-cita saya ingin menjadi Ustaz. Jangan, boleh. Jadi Ustaz ini berat, biar aku aja. Jadi tidak masuk pondok Ustaz, tapi disekolahkan madrasah atau masih bisa jadi Ustaz dengan melihat video-video YouTube Ustaz. Jadi kalau sekedar hanya ceramah, mengajak orang sembahyang, mengajak orang puasa, mengajak, itu cukup, menengok-nengok YouTube aja cukup. Tapi kalau sampai pada tahap tanya jawab, nyo mesti bisa membaca kitab. Ambo tidak pernah berfatwa, ambo sadar ambo bukan ahli fatwa. Jadi tadi ditanya-tanya banyak, kebetulan ambo baca dalam kitab-kitab ulama waktu belajar dulu. Jadi coba bedakan antara, nanti ada artis tobatnya ceramah di TV, lalu orang komplain, apa ini? Artis kok tidak pandai baca kitab? Dia kan bawa tobat kemarin, kok ceramah kini? Penceramah kok bagi dua, ada yang da'i kok ngajak orang aja, ayo sholat, ayo hijrah, jangan pacaran, itu tidak perlu baca kitab. Tapi kalau hanya menjelaskan masalah tafsir, masalah fikih, masalah akidah, itu mesti baca kitab. Kitab itu apa? Bahasa Arab, kitab kuning, dari mulai Matan al-Jurmiyah, Kawakibud Duriyah, Imriti, naik Alfiyah Ibnu Malik, lalu kemudian Syarah Ibnu Aqil, akidahnya dari kitab nangkete, dari mulai Aqidatul Awwam, Jala'ul Afham, Al-Husnul Hamidiyah, lalu ada Suki ala Umul Barahin, fikihnya juga dari Matan Abi Suja, Fathul Qarib, lalu kemudian I'anatul Talibin, baru kemudian kitab nanggodang-godang. Ini baca kitab. Jadi jangan awak ejek kalau ada anak-anak taman STM, taman SMK ceramah bulan puasa, itu sekedar dai mengajak, ya ndak apa-apa, sama seperti motivator.
Khotbah terakhir. Menurut pandangan Ustadz, bolehkah menyedekahkan harta yang belum jelas halalnya untuk infak fakir miskin dan anak yatim? Al halalu bayyinun, yang halal kau joleh. Wal haramu bayyinun, yang haram pun joleh. Wa bainahuma, antara halal dan haram umurun mustabihat, samar-samar. Maka awak disuruh menjauhi yang samar-samar. Kau namanya harta ijal, indak joleh. Mohon maaf Pak Ijalnya itu singgung. Nak joleh. Jadi kalau awak bersedekah nan joleh-joleh. Kadang banyak juga jamaah aku menjebak ustad. Hanya menelpon suaranya tuh sengal-sengal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku ada kambing kau dilanggar truk di topi jalan. Apa caranya buya menyelamatkan? Potong copek, potong copek. Awak takut mati kan? Potong copek. Sudah tuh mau tinggi kambing siapa? Kan tak joleh entah kambing siapa. Nah itu jadi mestinya joleh kan lu kambing ambo, kambing uang. Nah, jadi joleh dulu kau punya awak, barulah awak zakatkan awak 7 amal badan tadi: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Mudah agar merasa lebih cantik dan lebih pede. Suaminya sudah melarang karena tak sesuai tuntunan agama. Bahkan sudah melihatkan video ustadz tentang itu, tapi istri tetap juga melakukan tanpa sepengetahuan suami. Apa hukumnya bagi suami ustadz? Suami ini yang suami kok insya Allah tidak terkena azab kubur. Dia lah saking azabnya di dunia kok. Waktu malaikat anak mazhab kata malaikat ikon ndak usah leh. Ibu tiawa lazab ono. Masalah mengecat rambut, kalau inyo betudung nama nengok lakinya surang ndak apa-apa. Jadi ibu-ibu nah rambutnya udah agak-agak memutih, dicatnya pakai warna pirang atau warna hitam, lalu kemudian nama nengok lakinya surang. Cuma banyak kini perempuan inyo bersolek bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang. Kalau lakinya balik kojo payah membedakan antara inyo sama mak lampir. Inyo bersolek untuk laki orang, itu tidak betul. Ikut tentang masalah rambut. Adapun masalah mengubah bibir disuntik biar supaya apa kini kabarnya makin ke bawah makin seksi, disuntik-suntik, maka ada 5 nan dilaknat Allah. La'anallahul wasimat, Allah melaknat orang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutafallijat, wal mutanammisat, mencabui kok mencabui, mencukur, diubah-ubah. Wal mutafallijat, manjang gigi. Wal mughayyirat, mengubah ciptaan Allah lil husni, itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ndak layak, misal mohon maaf tumbuh giginya ndak layak, satu ke utara satu ke selatan, ndak layak. Inyo sonyum uang comeh, mengubah ndak layak jadi layak boleh, tapi membuat yang la normal menjadi abnormal, itunya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai para istri, taatlah kepada suami karena suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu cantik bukan karena sulam alismu, kamu cantik bukan karena silikon masuk ke pipi. Ingin mancung, hidung disuntik silikon, disiko suntik silikon, disiko suntik silikon niko kalau masuk inyo ke kulit indak bisanya menyatu dengan kulit, akhirnya gatal-gatal, lalu kemudian muncul nanah. Kata dokter kok dipotong takwi, akhirnya digantungkanlah lintah untuk menyedot nanah di dalam. Terjadi infeksi, menyedotnya pakai jarum busa kulit, digantungkan, namanya terapi lintah. Biasa lintah kalau melokek ndak omongnya dicabui, tapi sih kok asal jatuh lintah pun jijik.
Cari di internet berita tentang kegagalan operasi plastik. Kau cantik bukan karena operasi plastik, kau cantik karena wudukmu, kau cantik karena tahajudmu, kau cantik karena ibadah. Tapi jangan pula terlalu pede. Kalau ditanya oleh orang, kenapa kamu cantik sekali? Ini bekas wudu. Jadi orang sangka kami tayamum selama itu. Nah, lagi joleh namo joleh ke tadi. Tidak joleh mau ulang sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum main lempar gelang di pasar malam? Diambil golang, lempar, judi. Apa bayar 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ambo sama 10.000. Nah masuk golangnya, dapatnya 50.000. Duit siapa nak nampak 10.000 tadi? Nampak 10.000 itu duit orang. Nan golangnya tak masuk. Maka judi. Judi kau banyak bentuknya. Judi bukan cuma biliar. Judi bukan cuma gaple. Judi bukan cuma dadu. Judi macam-macam bentuk gitu. Memancing menjudi jo. Buat pendaftaran. Pendaftaran mancing. Hadiah 10 juta. Pendaftaran suang 1 juta. Mendaftar 1 orang. Ingin mendapat 10 juta. Pendaftaran 1 juta. Ikannya siko, ikan konyang. Masuk cacing kata ikan, kata. Dari pagi sampai sore, nan terakhir tu nan mendapat. Duit siapa mendapat tadi? Duit uang nan tak mendapat tadi. Apa tu? Judi. Jadi jangan sampai awak connect pada judi. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menjembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, nanompe kok rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, kalau kamu menang, kalau kamu ingin menang dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak awak dari judi. Anakmu ndak ada main judi kau bu ya, judi kamar aja, judi online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sholat jamaah itu seperti apa? Soalnya saya sering lihat jamaah musafir di masjid Iko ketika sholat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhir dan salam dan melanjutkan sholat isya berjamaah lagi, dan ada lagi pas sholat maghrib setelah selesai sholat maghrib berjamaah yang mengajak temannya sholat jamaah isya berjamaah di belakang. Di masjid Iko itu tak buluh kok ada musafir, entah inyo dari Toluk tah dari mana lah, ndak lawak tanya kan. Waktunya salat isya pas rakaat ketiganya baca tahiyat akhirnya salam, batal salatnya. Dalilnya ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu diangkat untuk mengikuti. Hai orang-orang yang musafir, kalau kamu singgah ke masjid masuk waktu isya, imamnya orang yang mukim, maka orang yang musafir itu isyaknya tetap 4 rakaat. Kalau nyo masuk ke dalam masjidnya dapat 1 rakaat, inyo musafir, inyo togak bukannya ulang 1, nyo ulang 3, karena inyo mengikuti imam. Imamnya mukim, maka inyo mesti. Iko lain loh, masuknya ke masjid, imam isyaknya maghrib 3 rakaat. Jadi seolah-olahnya kata, imam kamu duluan ya. Mana bisa? Imam 4 rakaat, awak ikuti 4 rakaat. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi kalau musafir datang ke masjid, imamnya 4 rakaat, isya ikuti 4. Setelah 4 rakaat, baru togak iqamat, maghribnya 3. Namanya salat maghrib isya jamak takhir. Takhir. Karena maghribnya ditarik ke isya. Ini yang pertama kok salah. Ada lagi pas sholat maghrib, setelah sholat maghrib berjamaah dia mengajak temannya sholat isya berjamaah. Kok betul? Datangnya ke siko pas maghrib, selesai sholat maghrib, inyo ke belakang, nyo sholat isya. Isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Sebab apa? Sebab inyo dengan kawannya iko sama-sama musafir. Jarak musafirnya berapa kilo? 89 kilo.
Jadi kalau dari Pekanbaru ke Tolok sampai 90. Hah? 89. Ikhtilaf nampaknya kok. Nah, jadi kalau 89 kilo makanya bisa jamak qasar. Kalau kurang daripada itu maka tidak bisa jamak qasar. Seorang dibesarkan oleh orang tua angkat, apakah istilah durhaka kepada orang tua itu juga berlaku untuk beliau? Apakah kita melakukan suatu apakah durhaka kepada orang tua kandung itu juga berlaku kepada orang tua angkat? Mengadopsi anak elok, tapi syaratnya jangan lakukan 3. Yang pertama, jangan pakai bin anak tu bin awak. Ambo ndak ada anak pedusi, ingin punya anak perempuan, ambo ambil anak angke perempuan, lalu ambo buat namanya binti Abdul Somad. Salah, maka buat binti ayah kandungnya. Kami ndak tahu ayah kandungnya siapa. Ambo balik sembayang dari masjid raya, tiba-tiba di muka rumah kami ada kardus, janganlah dibuat binti kardus, binti Abdillah. Hamba Allah tidak tahu ayahnya siapa. Tapi jangan awak sabit binti awak. Waktu nikahnya sok juga walinya siapa walinya? Jangan awak lah gagah-gagah hamba wali. Fasultan waliun man la waliyalaha. Kalau tidak ada ayahnya maka walinya adalah wali hakim Pak Kua. Yang kedua, anak eko kalau awak mati inyo indak dapat harta warisan. Jadi cara menyelamatkannya maka awak kasih dari hibah. Ambo sok kalau mati uang ndak dapat, tapi itu ada ruko, itu untuk uang hibah ambo. Langsung uruskan surat BPN supaya ndak jadi perebutan sesudah awak mati. So, yang ketiga, inyo bukan anak kandung awak, maka mahram awak tidak mahram. Maka selama di rumah jangan berdua-duaan, jangan sampai membuka jilbabnya. Inyo ndak boleh halal awak tengok kecuali muka sama tapak tangan. Ya udah semesti dia udah macam ayah saya. Udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Berapa banyak anak angke jadi bini angke. Hati-hati, apalagi ibu-ibu, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi kalau awak sudah menjaga anak angkat iko, berbuat baik, maka anak angkat mesti membalas baik. Mana dalilnya? Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafiu, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau katamu tak sanggup membalas, fad'ulahu, doakan. Jadi melawan, tak membalas juga bagian dari durhaka. Jaga. Bagi siapa yang punya anak angkat, jago nanti go tadi, jangan sampai dilanggar. Kalau kita beramal, apakah amalan kita ini sampai untuk dia Pak Ustadz? Sampai. Ambo ada mak angkat ambo, amak kandung ambo pindah ke Riau, ayah amak angkat ambo di Medan, ambo sampai kelas 2 SMA semuanya, meninggalnya. Kini ambo bacakan Yasin, ambo sampaikan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Yasin pada amak angkat ambo namanya Fulanah binti Fulan. Sampai. Jangan kena mak angkat pada ambo. Eko anak-anak muda kau sama ambo kan tidak ada hubungan angkat mengangkat kau. Lalu kemudian mati ambo. Lalu kemudian anak-anak muda kau membaca Yasin. Ya Allah sampaikanlah baca Yasin kau kepada almarhum Abdul Somad. Sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelopah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, kenapa engkau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Pelepah korma kau bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran untuk orang beriman. Walaupun bukan ayah kandung awak, walaupun tidak ada hubungan nasab, salam awak untuk orang mati sampai. Ambo lalu pulang, lewat di makam, ambo ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, sampai. Kalau tidak sampai, tidak akan disuruh Nabi. Maka salam itu dibagi 3. Ada salam yang wajib dijawab, salam ambo tadi. Ada salam yang tidak wajib dijawab, salam waktu selesai sembahyang tadi, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam.
Salam dan awak ndak ingin mendongau jawabannya. Itulah salam awak untuk orang mati. Kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya alal kubur. Nyo menjawab tapi awak ndak dongau. Kalau sampai awak dongau, waalaikumsalam, mati awak. Jadi bagi yang punya rumah angkat, ambo sampai kini tetap ambo kirim Al-Fatihah Yasin pada rumah angkat ayah angkat. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan ini terkait juga dengan figur ulama kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita perhatikan di media sosial, banyak oknum-oknum dai kami lihat itu justru menjatuhkan figur keulamaan beliau. Beliau katakan Imam Al-Ghazali itu orang yang fakir dengan ilmu hadis. Jadi dengan statement yang seperti itu banyak menimbulkan keraguan dari umat Islam. Oh, ternyata dalam kitab Ihya itu banyak hadis-hadis yang dhaif. Bagaimana penjelasan dari Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhil sini. Kita lihat bagaimana ulama dulu membaca kitab ulama sebelumnya. Al-Hafiz Al-Iraqi, kalau disebut Al-Hafiz itu berarti dia hafaz salasami'ati alfi hadis, 300.000 hadis. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, tidak pernah mencela Imam An-Nawawi, tiba-tiba tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu youtuban. YouTube ini baik, kita ketemu lewat YouTube, kita menyebarkan ilmu lewat YouTube, tapi YouTube tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Semuanya ada apapun mazhab yang mau dicari. Maka itulah pentingnya kita berguru supaya kita bertanya atas keraguan. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan, itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti karena nggak ada hafal sama sekali. Logika berpikirnya demikian. Lalu kemudian, kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya enggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji, ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah buat Allah?
Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi, bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail a'mal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun. Saya tutup dengan satu pernyataan dari Profesor Dr. Ustadz Sayyid Agil Al-Munawwar. Kata beliau dalam salah satu video, bisa dicari di YouTube, saya ketemu beliau. Imam Al-Ghazali menempatkan satu hadis. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, hadis ini boleh apa enggak aku riwayatkan? Oh, kalau begitu batallah ilmu hadis. Baca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Imam Al-Ghazali ketika dia sudah selamat dari hasad dengki, 11 tahun dia meninggalkan majlis, dia kemudian berkhalwat sampai ke maqam ma'rifat, lalu kemudian dia menulis kitab yang pertama, Al-Munqidh Minadh Dhalal. Di situ dia sebutkan, orang kalau sudah sampai ke makam itu, maka dia melihat malaikat, dia melihat nabi-nabi, dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi saya bercerita tentang level ilmu. Yang kedua adalah tentang level buah daripada ilmu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, fa akunu ainahu, aku akan menjadi matanya, yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, melihat dengan pandanganku. Aku akan menjadi telinganya, mendengar dengan pendengaranku. Aku akan menjadi tangannya, memegang dengan tanganku. Aku akan menjadi kakinya, melangkah dengan kakiku. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali dijadikan sebagai satu di antara 3 tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, berfikih mazhab, berpegang dengan fikih 4 diantaranya kita pegang salah satu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bertasawuf, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi yang disusun secara sistematis oleh imam setelahnya, itulah dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Ketika bertemu dengan Habib Saggaf, beliau meriwayatkan salah seorang dari murid dari ayah beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bermimpi bertemu dengan guru beliau, mendengarkan pesannya adalah bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Di akhir zaman goncangan yang luar biasa disuruh, dan alhamdulillah pondok-pondok salafiyah yang berpegang kepada kutubut turas untuk tazkiyatun nafs, pensucian diri, berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang saya mau tanyakan, saya ini kan orang awam, maksudnya itu ya kurang, ya tahunya gimana ya, berita-berita itu dari televisi gitu, mengenai COVID 19 yang udah berapa tahun ini. Nah, terus anjuran dari pemerintah itu ada 3 itu, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Tapi pesan itu juga pesan itu ya, cuci tangan itu. Terus tapi kan berkepanjangan juga belum sampai sekarang pun belum tuntas itu COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kenapa? Karena kita tuh yakin dengan doa semua akan bisa berubah. Tapi kenapa dari anjuran pemerintah itu kok enggak ada dianjurkan dari setiap warga untuk berdoa, ya Allah lindungi, ya Allah Indonesia, ya Allah jauhkan Indonesia dari COVID itu. Nah, yang selama ini anjuran itu mesti dari ulama atau ustadz
atau tokoh-tokoh agama ya dalam pengajian, dalam majelis-majelis ya dianjurkan untuk berdoa begitu. Tapi itu kan bagi yang mau dan yang tahu. Misalkan di majelis-majelis itu, kenapa kok pemerintah tidak menganjurkan semua warganya untuk berdoa? Dan kita itu kayaknya orang awam kayak gini nih, kayaknya yakin gitu loh, Ustadz, Buya, kalau dengan semua berdoa itu akan hilang gitu, karena dengan doa gitu, intinya itu. Dan maksudnya kenapa kok pemerintah nggak menganjurkan itu? Mohon penjelasannya, itu aja ya. Ustadz Abdul Somad begitu. Terus lagi kalau mungkin dikasih kesempatan, misalkan juga untuk menjaga anak-anak bangsa ini, untuk menjaga ya keamanan semua, menjaga Indonesia. Kadang ada penculian, kadang ada narkoba, semua kriminal gitu. Kenapa juga nggak dilibatkan dengan ibu-ibu anak Indonesia? Kan anak-anak Indonesia semua, anak-anak Indonesia untuk dilibatkan dalam bangsa. Kenapa ibu-ibunya ini, kan dia punya ibu. Mohon maaf Ibu, Enggak. bisa langsung Iya. ke inti pertanyaannya? Iya, intinya kenapa ibu-ibu anak Indonesia kok nggak dilibatkan untuk berdoa? Suatu contoh gini, waktu tahun berapa itu ada musibah Sulawesi tsunami, karena dengan doa ibunya minta 1 minggu yang lalu, yang sebelumnya itu minta doa dikirimin Fatihah. Alhamdulillah dia selamat dan dia bangga gitu. Maksudnya doa itu loh Ustadz, kenapa kok pemerintah nggak menganjurkan doa? Gitu aja. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya Yahya memberikan isyarat supaya saya yang menjawab. Yang pertama, pemerintah sudah menganjurkan untuk berdoa. Cuman mungkin anjurannya kurang viral. Anjuran berdoa di masjid tidak bisa dilakukan karena masjidnya tutup. Berdoa di rumah masing-masing. Mungkin juga masalah doa ini urusan masing-masing, tidak perlu campur tangan negara. Jadi ibu-ibu dengan power emak-emak berdoa masing-masing, mendoakan anak-anaknya. Jadi masalah keterlibatan pemerintah melalui protokol kesehatan, melalui anjuran adalah bagian dari kewajiban ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Karena tugas daripada pemimpin, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, di antara kewajiban pemimpin adalah ra'iddin wa siyasatud daulah, menjaga agama dan menjaga negara. Di antara menjaga adalah doa, karena ikhtiar tidak bermakna tanpa doa. Tidak ada anjuran, kita tetap mendoakan negeri ini aman, ibu-ibu mendoakan anak-anaknya supaya selamat dari narkoba dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, saya beri satu contoh untuk menjawab pertanyaan ini. Ada seorang ibu yang anaknya pecandu narkoba, sudah dinasehati nggak mempan, akhirnya dia tawaf, dia bawa air zam-zam 1 dirigen, doanya cuma 1, supaya anaknya sembuh dari narkoba, sembuh dari narkoba, sembuh dari narkoba. Setelah itu dia pulang, dia kasih minum, dia mandikan, anaknya sehat. Itulah pentingnya doa seorang ibu kepada anak yang luar biasa, karena ibu mengandung, menyusukan, melahirkan, mengandung lagi, menyusukan lagi, melahirkan lagi, dan sehingga anak-anak ini tidak terhijab doa ibu, maka doa ibu luar biasa untuk anak-anaknya. Ibu saya tahu dia mendoakan saya setelah saya meninggal, setelah beliau meninggal dunia, jamaah datang. Ustadz Somad, kemarin saya lewat di depan rumah almarhumah ibu Ustadz. Oh, ibu sering ke sana? Ya, dulu waktu beliau masih hidup saya sering bertamu, sekarang setelah meninggal saya lewat di depan rumahnya. Terus dulu dia pernah cerita, katanya anak saya itu kalau dia keliling-keliling pulang ke rumah, dia tidur, saya doa malam, saya zikir di depan kamarnya, saya mendoakan dia. Dia tidak pernah cerita ke saya. Walaupun saya sudah tua,
sudah punya anak, orang tua tidak pernah berhenti mendoakan. Maka ibu-ibu tetap mendoakan. Mana yang diutamakan dalam waktu yang sama antara sholat sunat atau mengikuti majelis taklim? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba masuk orang. Apakah Nabi diam? Kata Nabi, qum fasolli rak'ataini, tegak salat 2 rakaat. Jadi mana tahu datang ke Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat, kebetulan tadi di musola dekat rumah sudah sholat Isya, datang ke masjid ada pengajian. Apakah langsung ikut pengajian atau sholat sunat? Sholat sunat dulu, tapi ayatnya pendek. Jangan udah terlambat sholat sunat rakaat pertama Yasin. Begitu salam, Ustadz pulang. Datang, iftitahnya pendek saja, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila, al-fatihah, lalu kemudian inna a'taina wal asri, salam. Tetap dua-duanya dapat, pengajiannya dapat, lalu kemudian sholat sunatnya juga dapat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mengambil barang majikan yang sangat pelit, bakhil, beda agama? Ini nampaknya bukan pertanyaan tapi mencari dalil menghalalkan. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin, baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi, bithalathina sa'an min tamrin, karena Nabi meminjam 30 sa', 1 sa' itu 3 kilo, 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 ons setengah, 1 sa' berarti 3 kilo, kali 30, 3 kali 30, 90 kilogram gandum. Apakah karena dia tidak muslim, lalu kata sahabat, ambil, tidak usah bayar? Tetap dibayar. Jadi hutang piutang walaupun beda agama tetap bayar. Kalau terkait dengan masalah hutang piutang walaupun berbeda agama tetap bayar. Ini masalah hukum muamalah beda agama. Adapun orang yang pelit, yang bakhil tadi, mengambil barang majikan yang sangat pelit. Pelitnya majikan tidak melegalisasi perbuatan kita mengambil barangnya. Saya pernah diundang sosialisasi PLN, judulnya haram mencuri listrik. Sosialisasi fatwa MUI. Jadi masyarakat kita ini berpikir begini, karena dia tidak puas dengan negara, maka boleh mencuri listrik dan mencuri air PDAM. Ini logika setan. Ketidakdermawanan, kebakhilan majikan tidak serta-merta membenarkan kita untuk mencuri barangnya. Jadi kita sudah melakukan 2 hal. Orangnya tidak kita robah, malah kita berubah menjadi orang jahat. Jadi mestinya orang yang bakhil itu berubah menjadi baik dan kita tidak menjadi pencuri. Nah, ini tentang masalah, sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban. Namun bagaimana jika menuntut ilmu tidak didukung oleh orang tua? Ini namanya orang tua yang dulu tidak punya ilmu, dia ingin anaknya lebih goblok dari dia. Aku tidak pandai ngaji, aku tidak pandai baca Quran, aku tidak belajar di pesantren, anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Ini orang-orang seperti ini mesti kita bina. Kalau tidak bisa, baru kita binasakan. Apakah menuntut ilmu itu masih menjadi kewajiban? Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, engkau tidak ada ilmu di sana, fala tuti'huma, tidak boleh melawan orang tua. Tapi tidak boleh patuh kepada orang tua kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua
yang kufur, yang fasik, yang jahil tidak boleh dipatuhi. Tapi ayat itu masih koma, baca ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul, berinteraksi sosial dengan baik. Jadi orang tua yang kejam jangan ikut pengajian. Apalagi kalau ustadznya Abdul Somad. Jangan dilawan. Karena kalau dilawan nanti tetap menjadi anak durhaka. Tapi diam-diam beri dia pengertian. Orang tua itu tetap ada orang yang dia tokohkan. Ada atasannya kalau dia masih aktif kerja. Ada orang yang dia hormati. Ada tokoh masyarakat yang dia segani. Ada ustadz yang dia idolakan. Jadi sampaikan pesan-pesan itu. Pesannya punya anak tapi melalui lisan orang lain. Mudah-mudahan orang tuanya berubah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang tua. Ya Allah, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya belajar, mudah-mudahan setelah pengajian ini terbuka pintu hatinya. Diizinkannya anaknya belajar. Dan anak-anak mesti memberikan pengertian pada orang tua. Anak-anak tidak pernah dewasa di depan orang tua. Jangan mentang-mentang udah pengajian, ikut Muslim United, lalu pulang dari sini, orang tuanya dipanggil. Ayah, ibu, sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak bisa begitu. Orang tua itu diberikan contoh suri tauladan. Sampai akhirnya mereka berpikir, dulu anakku ini sebelum ngaji kasar, setelah ngaji lembut. Dulu anakku sebelum ngaji nggak pernah bawa makanan, setelah ngaji akhirnya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Seringkali ucapan kita malah terbantahkan karena perbuatan. Ada orang diuji dengan penyakitnya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan hartanya. Kebetulan engkau diuji dengan orang tuamu. Ini pun adalah bagian dari ujian hidup. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara cepat untuk membersihkan hati dari penyakit hati seperti sombong, riya dan lain-lain? Kita bahas satu aja dulu, banyak betul nih penyakitnya. Dari penyakit sombong aja dulu. Penyakit sombong aja dulu. Penyakit sombong diobati dengan mengetahui bahayanya. Bapak jangan minum gula. Dia tetap minum gula. Pagi minum teh 2 sendok, siang minum kopi 2 sendok, malam minum susu 2 sendok. Kenapa dia tidak berhenti minum gula? Karena dia tidak tahu bahaya gula. Tapi kalau dia tahu bahaya gula, nanti kalau minum gula, nanti gulanya naik, menjadi diabetes, nanti kakinya diamputasi, nanti darahnya tidak sampai ke ujung tangan, nanti jari jemarinya kesemutan. Kalau sudah tahu bahayanya, dia takut. Dikasih air putih, waktu dikasih minum teh, haram. Apa bahaya sombong? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustad kalau sombong tidak masuk surga. Pemimpin kalau sombong tidak masuk surga walaupun sebesar biji sawi. Makanya saya tidak boleh terlalu lama duduk di atas, jamaah di bawah. Nanti lama-lama saya bisa jadi Fir'aun. Angkuh, sombong, sendal dibawakan, sorban disiapkan, kendaraan disiapkan, tangan dicium. Sekali-sekali mesti masuk ke hutan untuk mengikis kesombongan dan keangkuhan. Maka kalau jamaah melihat video saya masuk hutan, saya sampai ke hutan, saya ucapkan salam ke orang di hutan, satu pun gak ada yang peduli. Mereka gak kenal dengan saya. Menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Diam-diam masuk ke masjid, di kampung yang sepi, yang sunyi, bawa deterjen, bawa brush, bersihkan WC di masjid. Sinilah tempatmu Abdul Somad. Mungkin tanganmu yang selama ini dicium orang, dimuliakan orang, cium bolak-balik, auto reverse. Nah, ini tempatnya. Mengikis keangkuhan, kesombongan. Tapi kita di dalam itu sendirian. Jangan kameranya dihidupkan. Ini banyak juga orang. Hai guys, bagaimana menghilangkan sombong kita? Hari ini kita tidak punya privasi lagi. Semuanya menjadi konten. Makannya konten, tidurnya konten, sholatnya konten.
Ceramah saya ini sudah tak ada pahalanya lagi. Sudah dihabiskan oleh 3 kelompok. Viewer, follower, subscriber. Mesti ada waktu khusus berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Sering-sering ke panti jompo untuk melihat gambar kita 30 tahun yang akan datang. Hari ini Abdul Somad 44 tahun, walaupun kelihatannya seperti 24 tahun. Mesti jalan-jalan ke panti. Nanti umur kau 74, kau akan menggigil Abdul Somad. Hilangkan keangkuhan dan kesombonganmu. Mesti mendengar berita orang sakit, tabrakan, lumpuh, meninggal. Betapa kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup beramal soleh. Sering-sering ke rumah sakit. Saya dalam 1 bulan mesti melihat jenazah masuk ke liang lahat. Karena saya tidak ada lagi yang menasihati saya. Tak ada orang menceramahi saya. Datang saya ke masjid, mau dengar khutbah, dilihat sama pengurus. Karena ada Ustaz Abdul Somad, maka khotib berubah hari ini. Maka saya mesti datang ke liang lahat untuk melihat bagaimana jenazah di dalam. Hai Abdul Somad, jamaah ramai, tapi nanti kalau sampai masanya mati, kau akan masuk sendirian. Menasihati diri kita. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang dianggungkan? Kalau dilihat gambar, dilihat video, dilihat iklan, kita merasa diri kita besar, hebat, kau paling tinggi, kau paling berkuasa, kau paling berjaya, kau paling populer, kau paling hebat. Setan selalu membisikkan itu. Ingat, iblis keluar dari sorga bukan karena syirik. Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan, karena semua setan anak buahnya. Iblis keluar dari sorga karena sombong. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada diri dia. Jadi siapapun yang merasa dirinya lebih baik, maka sesungguhnya dia titisan iblis. Nauzubillah. Bagaimana dengan non-muslim yang masuk masjid? Apa hukumnya? Menurut 4 mazhab maupun menurut sejarah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibni Katsir. Dalam muqaddimah surat Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah dengan Imran menikah, lahir anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Ali Imran, kronologis sebab turunnya surat Ali Imran, datang orang Kristen Najran dari kota Najran, perbatasan Yaman dengan Saudi Arabia. Mereka ingin bertanya tentang status Nabi Isa. Apakah Isa itu anak Tuhan? Apakah Isa itu Tuhan? Maka turunlah surat Ali Imran. Ada 2 surat khusus tentang Isa. Yang pertama surat Ali Imran, yang satu lagi surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentu 2 surat yang keluar. Pertama surat Ali Abdullah, yang kedua surat Fatimah, surat Khadijah, surat Aminah. Inti menunjukkan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat orang Kristen Ortodok Timur Najran datang ke Madinah, mereka masuk ke Masjid Nabawi. Itulah dalil non-muslim boleh masuk ke masjid. Makanya ketika datang dulu Obama datang ke Masjid Istiqlal, disambut oleh imam besar Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, tapi tetap dibuat ada etika masuk masjid.
supaya jangan nanti turis-turis masuk ke Masjid Islamic Center pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, you can see kamu bisa melihat ketiak saya. Coba pergi ke Malaysia di komplek perkantoran, maka di situ ada masjid dan dibuat khusus pagar. Dibuatkan pagarnya dari pintu depan letter U. Turis-turis non muslim hanya boleh di lingkungan itu saja dan dikasih pakai jubah yang penutup kepala. Jubahnya sekaligus tutup kepala sampai ke bawah. Jadi turis-turis sebelum masuk dikasih jubah itu, baru dia masuk ke dalam. Saya hampir juga dikasih jubah itu, disangka mereka saya turis. Nanti kalau ada turis mau melihat bagaimana cantiknya Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat, mereka mau berdecak kagum melihat bangunannya yang cantik, yang megah, maka dikasih letter U, mereka boleh masuk, dikasih pagar, dan di pintu dikasih baju khusus supaya jubah seperti jubah Maroko yang tertutup kepalanya, supaya tidak perlu lagi kita kasih jilbab sampai ke bawah, supaya dia menutup aurat. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Masya Allah, itu banyak lagi. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh? Amalannya berat, biar aku aja. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh? Jodoh itu rezeki apa tidak rezeki? Rezeki. Rezeki itu sudah dijamin Allah atau tidak dijamin? Lalu kenapa risau? Rezeki masuk dalam makan, minuman, masuk dalam nyawa, usia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ini buah ini rezeki untuk saya atau untuk Habib Ja'far? Ini buah ini rezeki untuk saya karena lebih dekat ke saya. Beliau lebih dekatnya ke kue. Ini 99,9% rezeki saya. Tapi kalau hanya cuman saya pelototin, mau dia masuk ke mulut saya? Tidak. Maka plastiknya mesti dirobek dulu. Habis itu baru dibuka kulitnya. Habis itu baru dikupas. Baru bismillah, baru dimakan. Kalau hanya sekedar melihat, menunggu saja, tidak berusaha, nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah, sesat, dolalah, ahlul bid'ah. Kalau tidak meyakini takdir, berarti dia kelompok Qadariyah, Mu'tazilah. Kita tidak Jabariyah, tidak Qadariyah, tidak Mu'tazilah. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Buah matang mesti dijolok baru jatuh. Jadi jangan anak-anak muda nanti pas ditanya, kau kenapa belum nikah? Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha untuk ta'aruf, untuk kenalan. Yang belum punya jodoh, datangi Habib Ja'far. Beliau banyak punya stok, banyak jamaah. Beliau khusus jamaah anak muda, banyak anak-anak muda yang bisa. Kalau saya ada, tapi yang tua-tua aja. Pertanyaan terakhir, kenapa Habib Rizik Syihab itu sangat keras dalam berdakwah? Keras tidak keras itu tergantung kata siapa. Jadi ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang pilih amar ma'rufnya aja, ada orang pilih amar ma'rufnya, mari sholat, mari zakat, mari zikir, mari sholawat. Amar ma'ruf ini lebih enak karena resikonya tak terlalu banyak. Tapi ada yang keras, jangan korupsi, jangan makan haram, jangan pilih pemimpin yang tak Islam. Ini lebih banyak orang yang takut. Nah, jadi kita melihat seperti pisau masa dua, bahwa dakwah beliau adalah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau belum sanggup, jangan hina, jangan ejek, doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan